Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seno Surya Ramadan akan mempresentasikan tentang semiotika pragmatisme. Apa sih semiotika itu? Semiotika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana tanda digunakan untuk menyampaikan makna dan untuk membentuk persepsi kita tentang kehidupan dan realitas. Saya sudah membuat mind map tentang semiotika, penjelasan tentang semiotika. Mari kita lanjut ke penjelasannya. Semiotika pragmatisme. Yang pertama ada pengertian. Yang pertama, Peirce. Peirce mengatakan bahwa semiotika adalah tanda yang didasarkan pada logika atau nalar. Itu menurut sudut pandang logika. Dan menurut Danesi dan Peron, semiotika adalah perekat yang menjadikan tubuh, pikiran, dan dunia saling berhubungan. Maksudnya itu dan mempengaruhi pola pikir, tindakan, dan tingkah laku. Itu menurut sudut pandang multidimensi. Selanjutnya ada pragmatisme. Pragmatisme menurut Peirce adalah sesuatu yang mewakili sesuatu. Dibedakan menjadi 3, yaitu ada sign, lalu interpretan, dan objek. Dan pragmatisme menurut Danesi dan Peron adalah 3 ramah yang diserap manusia, yakni tubuh, pikiran, dan kebudayaan. Ketiga hal tersebut memiliki konsep yang sama dengan teori Peirce. Representasi dari representamen, yaitu tanda dan tanda berhubungan dengan objek yang ada diwakili pada tanda tersebut. Yang selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi menurut Peirce berdasarkan ground. Ada qualisign yaitu kualitas tanda, sinsign eksistensi atau aktualitas, dan legisign adalah norma. Lalu berdasarkan objek ada icon yaitu menyerupai objek aslinya, ada indeks yaitu kausalitas atau sebab akibat, dan ada simbol yang dibedakan menjadi 2 yaitu penanda atau pertanda atau sesuatu yang disepakati secara umum. Selanjutnya ada berdasarkan interpretan, dibagi menjadi 3 yaitu rim untuk berbeda-beda, lalu ada design yaitu sesuai dengan fakta, dan ada argumen berisi alasan. Yang terakhir ada berdasarkan tanda, dibagi menjadi 10. Yang pertama ada qualisign yaitu kualitas. Yang kedua ada inconic sinsign yaitu kemiripan. Yang ketiga ada rematic indexical sinsign yaitu pengalaman langsung. Dan keempat ada descent sinsign yaitu mengarah pada objek. Yang kelima ada iconic legisign yaitu larangan. Yang keenam ada rematic indexical legisign yaitu bergambar. Yang ketujuh ada descent indexical legisign yaitu informasi objek. Yang kedelapan ada rematic simbol atau simbol rim yaitu kesepakatan. Dan yang kesembilan ada descent simbol atau proposition yaitu objek dan otak. Yang terakhir ada argumen yaitu pendapat. Dan klasifikasi menurut Danesi dan Peron tujuannya adalah memahami kapasitas manusia dalam membuat dan memahami tanda dan aktivitas penyusunan pengetahuan atau knowledge making. Selanjutnya ada poster. Yang pertama ada di pojok bagian kiri atas ada tulisan AXA, ikon AXA. Menunjukkan bahwa poster ini dibuat dan disponsori oleh perusahaan asuransi AXA, di mana fungsi utama dari asuransi adalah memberikan perlindungan kepada nasabah terkait risiko yang bisa menimpanya. Selanjutnya ada truk berlapis baja yang dilengkapi dengan senjata-senjata. Pada kendaraan tersebut ada tulisan Zombie Hunter pada bagian kiri. Ya, pada bagian kiri. Menurut saya itu dapat diartikan seperti markas untuk para pemburu zombie tersebut dan aman dari bahaya. Dan menurut saya itu mirip sekali dengan rumah sakit di mana tempat dokter dan yang lain merawat dan mengobati orang yang sakit. Lalu ada zombie.
Menurut saya, zombie itu menggambarkan virus yang sangat berbahaya dan menyebar ke semua orang. Yang ya karena dengan kita sekali terkena infeksinya zombie itu bisa bahaya. Nah, itu dapat diartikan seperti virus COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia dan sangat berbahaya, yang akan datang, yang bisa datang kapan saja dan kita harus siap siaga. Yang selanjutnya ada pemburu zombie. Menurut saya, pemburu zombie itu digambarkan sebagai orang yang selamat dari virus zombie tersebut, yang sedang bertahan hidup dan mungkin saja sedang mencari korban selamat dan juga mencari obat untuk menyembuhkan dari virus zombie tersebut. Dan menurut saya itu menggambarkan seperti dokter yang bekerja di rumah sakit dan berjuang melawan virus dan menangani korban yang terkena virus. Selanjutnya ada api unggun. Api unggun menurut saya itu memiliki artian memberikan api unggun pada poster ini itu memberikan kehangatan dan memberikan rasa aman kepada pemburu zombie tersebut. Namun pada akhirnya api unggun tersebut akan padam. Pada akhirnya akan padam dan memberikan arti bahwa terkadang kita akan merasa aman, nyaman, dan sehat, namun jangan sampai itu membuat kita lupa untuk menjaga diri sendiri dari bahaya yang tidak diketahui. Selanjutnya ada name tag. Pada name tag tertulis ada Zombie Hunter Association. Sama pada name tag lainnya, name tag berfungsi untuk menunjukkan identitas dari individu tersebut, yang menunjukkan bahwa orang tersebut adalah anggota pemburu zombie. Dan itu ada namanya Ryan Matthew, pekerjaan membunuh zombie, ID dan sebagainya. Selanjutnya ada slogan Happy Halloween. Happy Halloween, menurut saya slogan ini menunjukkan bertujuan untuk berpartisipasi dalam suasana Halloween atau perayaan Halloween ya. Dan mungkin saja perusahaan AXA sedang mempromosikan sebuah promo atau diskon dengan adanya perayaan Halloween. Lalu pada bagian kiri bawah ada slogan We got your back wherever your job. Slogan ini menjelaskan bahwa perusahaan AXA tidak mempedulikan apa pekerjaan Anda atau jabatan Anda dan memberikan pelayanan yang sama terhadap semua konsumen. Selanjutnya ada senjata api yang dipegang oleh pemburu itu seperti AK-47. Itu menurut saya adalah menggambarkan alat yang digunakan oleh sang pemburu zombie untuk menjaga diri dan membasmi zombie yang akan menyerang, dan dapat juga diartikan untuk melindungi korban lain. Yang selanjutnya adalah backgroundnya malam hari dengan bagian belakangnya ada kota yang hancur. Menurut saya memberikan suasana yang menyeramkan dan menggunakan waktu malam hari dan latar tempat yang kota hancur itu seperti menandakan akhir dunia yang cocok dengan nuansa Halloween yang selalu identik dengan hal yang menakutkan ataupun hal yang berbau kematian. Selanjutnya ada analisis video pendek yang berjudul Coin Operated. Yang mari kita bahas, yang pertama adalah ibu. Menurut saya ibunya itu kurang baik ya, karena pada scene awal sang ibu membiarkan anaknya bermain sendirian. Lalu pada pertengahan video sang ibu tidak membantu anaknya berjualan. Anaknya membuat tempat berjualannya sendiri tanpa dibantu, dan orang tuanya meninggalkan seperti itu aja, membiarkan anaknya gitu, tidak membantunya sama sekali. Menurut saya kurang peduli lah ibunya. Selanjutnya ada warga kota. Warga kota ini sangat ramah menurut saya, karena pada adegan time skipnya karakter menjual jus lemon di pinggir jalan dan banyak yang beli hingga mendapatkan uang banyak seperti pada gambar, dan tidak
tidak mempedulikan, meskipun itu berjualan di pinggir jalan itu banyak yang beli. Jadi ya mungkin enak juga ya minumannya, dan mereka tidak masalah dengan sang karakter utama yang menjual jus lemon tersebut di pinggir jalan, membuat kedai sendiri di pinggir jalan. Selanjutnya ada baju MC. Pada timeskip ini baju MC memiliki motif yang sama, namun hanya berubah warna. Dari pada saat sang karakter utama menjual minuman hingga tua, itu motif bajunya sama semua, hanya saja warnanya yang berbeda. Menurut saya pembuat animasi ini malas untuk membuat motifnya, dan deadline untuk upload videonya ini terlalu pendek. Maka dari itu mungkin saja pembuat animasi ini hanya mengganti warna, tidak mengganti motif dari baju tersebut. Yang selanjutnya ada mainan roket. Pada awal video, mainan roket tersebut menunjukkan bahwa untuk mengaktifkan mainan tersebut kita membutuhkan 5 sen. Namun pada akhir video, sang karakter utama memasukkan banyak koin ke dalam mainan roket tersebut, dan membuat roket tersebut menjadi seperti roket sungguhan, dan itu menunjukkan bahwa mainan roket tersebut tidak membutuhkan maksimal koin 5 sen. Namun 5 sen tersebut adalah nominal yang paling kecil yang dibutuhkan untuk mengaktifkan roket tersebut. Selanjutnya ada analisis tentang relik candi. Pertama ada peristiwa frame per frame. Nah, pada relik ini ditunjukkan bahwa menceritakan seperti ada orang monster atau orang yang sedang melakukan kejahatan lalu dikejar oleh pemanah tersebut. Itu menunjukkan frame per frame, mulai pertama yang hanya diam, terus yang orang jahatnya kabur, lalu ketika sudah mulai jauh sang pemburu tersebut menggunakan panahnya untuk memanah, dan ya itu tersungkur itu tersungkur takut. Nah, menurut saya itu seperti menceritakan sesuatu frame per frame. Selanjutnya ada jual beli dan penyembahan. Pada bagian bawah kita bisa melihat banyak orang yang berada di suatu bangunan. Menurut saya itu seperti orang yang sedang melakukan jual beli, ya, sedang melakukan barter atau semacamnya. Banyak sekali orang di situ, seperti ada kedai dan ada banyak barang, ada kayak kendi. Nah, itu menurut saya seperti melakukan transaksi. Yang di atas kita dapat melihat di situ ada orang yang menyembah, seperti melakukan penyembahan ya. Itu ada di depannya ada seperti sesajen atau makanan yang dipersembahkan seperti itu, dan mereka menyembah ke suatu patung gitu ya, suatu patung atau dewa atau semacamnya. Dan itu menjelaskan bahwa pada zaman Candi Jago dibuat itu sudah ada transaksi jual beli, perekonomian, dan ada kegiatan keagamaan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.